dengan komunitas Seribu Manfaat yang kalau saya nggak salah awalnya terbentuk karena membantu orang sakit ya. Iya. Betul. Itu dalam bentuk apa ininya? Dalam bentuk pendampingan. Dalam bentuk pendampingan. Maksudnya seperti apa tuh? Misalnya banyak warga masyarakat khususnya yang mereka di pinggiran itu nggak tahu tentang jaminan kesehatan yang dia punya. Jadi misalkan pemerintah saat ini kan punya program Jamkesmas. Iya. Cuman ada warga juga yang dia punya cuman nggak dipakai, kan sayang. Ada kemungkinan mereka nggak make karena nggak tahu kali ya. Pertama nggak. Oh gitu. Ya. Kenapa Masih ada anggapan takut bahwa takut ke rumah sakit? Kenapa? Nah ini permasalahan. Serius ini. Wah. Iya, apa misalkan warga punya Jamkesmas itu udah dibilang free, cuman karena berbagai pengalaman yang warga itu dapat gitu kan, akhirnya dia sakit nggak berobat lah ke rumah sakit itu. Akhirnya ya sudah dibawa di rumah aja, di rumah. Akhirnya berangkat dari situ kita ngeliat bahwa nggak bisa keadaan kayak gini kita diamin, walaupun banyak gitu kan, cuman minimal kita bisa mengurangi sedikit lah. Iya, at least ada sesuatu yang bisa dilakukan gitu ya. Saya tertarik, kenapa kok mereka trauma ke rumah sakit gitu ya? Kenapa? Kalau dari pengamatan Problem masyarakat tuh juga ada yang bisa dibilang bahwa untuk dari rumah ke rumah sakit itu juga butuh ongkos. Di situ ya mereka berpikir. Kedua, ketika di rumah sakit pun itu juga mereka butuh ongkos. Istilahnya siapa yang ngasih makan mereka gitu kan, otomatis bebannya bertambah juga. Oke. Ya, ada pengalaman bahwa ketika dia udah di rumah sakit udah dinyatakan rawat inap gitu kan, cuman belum seminggu dia udah nggak tahan. Karena apa? Nggak kuat di sini. Yang oke lah, yang sakit itu dapat makan yang dari rumah sakit kan, Yang ngejaganya, yang nungguinnya itu malah keluarga. Yang harus kita pikirkan juga. Oke, jadi itu awalnya karena pendampingan tersebut ya. Tapi sekarang masih dilakukan juga. Masih. Oke. Tadi saya tertarik deh sama ada jambore anak ceria gitu ya. Itu detailnya seperti apa sih? Bentuknya seperti apa kegiatannya? Bentuknya mungkin ketua bisa bekas ketua jenaka mungkin bisa kemarin ini. Oh, ini ketuanya ya? Reza? Yes. Gimana, Rez? Jambor jenaka itu dibuat sebetulnya karena awalnya Ririn sama Nurman itu ngelihat ada anak-anak kecil dari sekolah swasta. Itu jalan-jalan pakai bis AC segala macam. Tapi kita nggak pernah ngelihat nih adanya anak-anak yatim piatu segala macam itu ngerasain jalan-jalan lah gitu. Akhirnya saya ngobrol sama Ririn sama Nurman, saya bisa ngeluarin semalam 250.000, kenapa nggak bisa saya nyari teman-teman saya punya 250.000 sudah ngajak satu orang anak untuk ikut jenaka. Program di jenakanya pun itu kita outbound, camping bersama, terus karakter building sama ya senang-senang lah gitu. Mereka itu susah. Itu pasti mereka happy banget ya. Alhamdulillah banget. Karena kan jarang orang tua dari mereka itu mempunyai uang lebih untuk ngajak anak-anaknya pergi gitu. Akhirnya karena itulah kita mulai ngebikin jenaka itu. Nah, ketika pertama kali bikin gerakan jambore anak ceria tersebut, ada berapa anak yang berhasil diajak? Pertama kali 50. Banyak juga. Tahun kedua 100. Oke. Jadi sudah 2 kali. Pasti butuh biaya dong. Nah, itu dari mana itu? Inilah unik kayak kita. Kalau biaya tuh kita nyebar proposal juga.